Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan-rekan tani sekalian. Barusan kan di story saya ada mengirim video tentang panduan terbaru SAS masalah bagaimana penyembuhan dan pemulihan keriting. Nah, ini hasil trial terakhir yang alhamdulillah cukup efektif untuk memulihkan tanaman yang terkena virus, baik di tanaman jenis terung-terungan seperti cabai, tomat, kentang, kemudian terong, maupun jenis tanaman timun-timunan ya seperti melon, semangka maupun timun, gambas dan paria, serta tanaman lain yang menunjukkan gejala serangan virus. Kemudian dari postingan tersebut banyak yang bertanya, apakah dengan aplikasi tersebut tidak berpengaruh pada kerontokan bunga gitu. Ya, saya sendiri bingung jawabnya gitu. Artinya kita tidak punya fokus pada kendala yang kita hadapi. Kalau tanaman dalam kondisi kena virus seperti itu, apakah kita masih bisa berharap tanaman itu bisa berbunga dan berbuah? Kan tidak. Apalagi untuk pembentukan bunga dan buah itu membutuhkan energi yang hampir 3 kali lipat dari pembentukan organ generatif. Lah, sekiranya apabila kita dengan aplikasi tadi sehingga membuat bunga-bunga tadi rontok, ya biarkan saja. Justru itu akan memberikan efek kenyamanan bagi tanaman karena mengurangi beban energinya terhadap pembentukan bunga dan bakal buah. Layaknya kita kalau lagi sakit, apakah kita harus mikir bagaimana bisa bekerja dan cari duit? Kan tidak toh. Ya, kita maunya bagaimana caranya supaya kita cepat pulih dari sakit tadi, supaya bisa kembali beraktivitas. Nah, kalau kita lagi sakit, apalagi kena virus, terus disuruh kerja, atau kita sendiri harus kerja untuk mencari duit karena beras di rumah juga sudah habis. Intinya, kalau dalam kondisi sakit tersebut kita memaksakan diri untuk bekerja dan mencari duit, ya teman-teman bisa bayangkan, tambah parah toh. Ujung-ujungnya sakitnya itu tidak sembuh, pekerjaan yang kita lakukan dengan kondisi tidak fit jadi serba tanggung atau serba tidak selesai. Nah, makanya dalam hal ini saya menjawab, andai pun ya dengan aplikasi paket keriting yang sudah saya share tadi, bunga-bunganya menjadi rontok, ya malah alhamdulillah, biarkan tanaman itu terfokus pada proses pemulihan dirinya dan bertahan dari penyakit yang dideritanya. Masalah buah nanti ataupun bunga itu akan muncul sendiri ketika tanaman itu sudah pulih. Nah, begitu tanaman sudah pulih, dia juga nggak mau diem saja karena dia juga mau bereproduksi, dia juga mau menghasilkan keturunan, sehingga dianya sudah secara otomatis karena beban energinya terhadap penyakit yang sudah kita pulihkan tadi sudah berkurang drastis. Nah, maka dia sendiri akan membentuk calon-calon bunga dan bakal buah. Dan itu dipastikan, mengingat memang semua karakter makhluk hidup akan senantiasa mempunyai insting untuk berkembang biak agar lestari keturunan dan jenisnya. Jadi itu sudah hukum alam. Nah, sekiranya kita lakukan tadi terus bunganya pada rontok, yaitu karena faktor kesanggupan dari tanaman untuk bisa membentuk bakal buah maupun bunga itu tidak ada energi yang dialokasikan, karena semua alokasi energi akan difokuskan pada pemulihan jaringan tubuhnya akibat penyakit yang dideritanya. Peran Salmar nanti di situ, selain sebagai pembiusan supaya tanaman merasa tidak sakit dan teraniaya oleh penyakitnya, juga akan memfokuskan formulasi Piranti dan Prima SAS agar tetap terfokus pada proses pembenahan dan pemulihan jaringan tubuhnya, sehingga akan mempercepat pemulihan daripada tanaman itu sendiri. Lah, kalau nanti tanamannya sudah pulih dari penyakit tersebut, mau teman-teman genjot pakai Salmar, Saka, dan Bigjo supaya bunganya banyak, ya monggo saja. Lah, tapi dalam kondisi seperti itu, kita berharap tanaman bisa berbunga dan berbuah, yaitu bunuh diri. Kasihan tanamannya, dia juga butuh fokus kerja untuk bisa
menjalankan proses fisiologi dan hidupnya. Seperti panduan saya tadi, kalau memang tanaman cabai, timun, melon, semangka, kemudian kacang panjang seperti video tadi sudah menunjukkan gejala penyembuhan, ya silakan diajari balik gitu. Tapi ngajari balik tanaman untuk bisa berproduksi atau tumbuh dengan baik seperti semula, ya jangan buru-buru dan jangan saklek gitu. Artinya jangan terlalu memaksakan diri. Lawang kita sendiri sebagai manusia, kalau barusan pulih dari sakit, apakah kita harus beraktivitas seperti biasanya? Ya kan tidak. Mesti diajari dulu. Yang tadinya macul dapat 10 paculan, ya kita buat jadi 2 paculan. Nah, nanti begitu mulai pulih lagi, lama-lama secara bertahap. Kemudian dari cara mengkonsumsi makanan juga diajari dulu. Mengingat dalam posisi sakit, organ-organ pencernaan kita itu kan tidak bisa menjalankan fungsinya secara standar dan normal. Sehingga setelah kita mulai sembuh, ya jangan langsung makan nasi yang keras, tapi ya nasi yang lembek atau bahkan bubur. Nah, kemudian cari vitamin-vitamin yang bisa menguatkan stamina dan penguatan ketahanan tubuh, minum susu, jamu, dan sebagainya, supaya mempercepat proses recovery atau penyembuhan. Dan yang perlu dipahami ya buat teman-teman sekalian, bahwa setiap makhluk hidup, terutama yang kita bicarakan ini adalah tanaman, setelah melewati masa-masa kritis dan pulih dari sakitnya, itu tanaman tadi mempunyai ketahanan tubuh yang lebih tinggi dari sebelum dia sakit. Dalam bahasa sederhananya itu sudah ancang-ancang sehingga dia menguatkan imunitas tubuhnya. Nah, maka kebanyakan tanaman setelah melewati fase kritis dari penyakit-penyakit yang memang mematikan, itu mempunyai kekebalan tubuh yang cukup luar biasa, sehingga kita hanya memandu atau memberikan nutrisi yang bisa menunjang ketahanan tubuh dan produktivitas tumbuh kembangnya. Itu teman-teman harus paham. Sebagai contoh sederhana ya seperti masa-masa sekarang pandemi, di mana orang-orang yang sudah pernah kena COVID, dia otomatis ketahanan tubuhnya akan meningkat, sehingga begitu kena COVID lagi atau terpapar lagi dengan virus COVID, dia tidak menunjukkan gejala yang kritis. Meskipun tetap ada gejala flu, tapi ya tidak seperti yang pertama, karena tubuhnya itu sudah terbiasa menghadapi virus COVID tadi, yang otomatis juga sudah bekerja untuk meningkatkan imunitas melawan kuman ataupun virus COVID tadi. Begitu juga dengan tanaman. Nah, maka kebanyakan tanamannya sudah melewati fase kritis akibat penyakit-penyakit kronis, insya Allah umur tanaman akan panjang dan produktivitas tanaman juga maksimal. Hanya saja kita sebagai petani biasanya tidak telaten untuk bisa merawat tanaman sehingga bisa melewati masa-masa kritis dari penyakit kronisnya tadi. Padahal apabila itu bisa dilewati oleh tanaman kita, insya Allah kedepannya tanaman bisa lebih stabil dan standar dalam bertumbuh dan berkembang. Meskipun tidak sesehat dalam kondisi tanaman yang normal, yang di foto-foto itu seperti model-model tanaman yang bagus-bagus, tidak. Tapi dia masih bisa memberikan sumbangsi produktivitasnya dan bisa kita manfaatkan secara ekonomi dari hasil panenannya. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, ini kajian fisiologi dan itu juga terjadi di semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, supaya teman-teman dengan penjelasan yang seperti ini bisa mudah untuk memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.